Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani. Untuk video kali ini, Dunia Tani akan membahas ini satu pertanyaan ya, teman-teman ya. Yaitu ada yang bertanya sahabat kita atau subscriber Dunia Tani ya. Mudah-mudahan dia juga menyimak video kali ini, teman-teman. Jadi dia bertanya, Pak, apakah di lahan berpasir itu bisa ditanami kelapa sawit? Ya, jawabannya adalah bisa, dimanapun bisa, teman-teman. Asalkan eh, satu ya, jangan sampai lahan media atau lahannya itu tergenang air. Nah, yang tidak bisa dikendalikan. Tapi kalau yang masih bisa dikendalikan ya bisa saja, gitu loh. Jadi itu pertanyaan. Jawabannya adalah bisa, teman-teman ya. Nah, semoga yang bertanya ini juga melihat video kali ini, teman-teman. Nah, caranya gimana, Pak? Nah, kalau bisa. Jadi banyak sekali ya video-video dunia tani itu sudah membahas tentang ini, perkebunan kelapa sawit yang di lahan berpasir. Contohnya ada di video kali ini ya. Ini bisa dilihat tanahnya pasir putih, teman-teman ya. Nah, gulmanya pun tidak ada ya. Gulmanya tidak ada. Ini bukan bertanda kalau unsur haranya tidak ada, teman-teman ya. Karena apa? Jarak tanam kelapa sawit di pasiran ini itu agak rapat. Jadi sinar matahari itu tidak sampai, jarang yang menembus ke medianya ya, ke tanahnya, teman-teman ya. Nah, cara untuk menghadapi di lahan berpasir, kita harus perbanyak bahan organiknya, teman-teman ya. Seperti video-video saya sebelumnya bisa dilihat, ada janjangan kosong di sini, teman-teman. Nah, yang gak kalah penting itu adalah lubang ini, teman-teman. Lubang ini untuk apa? Penampungan air. Kalau di datarannya tinggi tapi berpasir ya, teman-teman ya. Nah, sawitnya juga hijau, teman-teman. Nah, jadi menunjukkan kalau unsur hara di tanah berpasir itu tidak kurang ya, teman-teman ya. Contohnya di sini tuh bisa dilihat no, hijau-hijau kelapa sawit. Oke, untuk tanaman ini sudah lama ya, teman-teman ya. Dari tahun 2017 sampai sekarang. Sekitar ya 10 tahun ke atas ya, teman-teman ya. 10 tahun ke atas. Jadi sudah sebelum kelapa sawit ditanam pasti medianya sudah tanah berpasir ya, teman-teman ya. Pasti tuh. Jadi ini buktinya bisa, teman-teman. Juga bisa seperti ini. Nah, rahasianya apa, Pak, untuk supaya tanaman, nah, contoh ini supaya tanaman saya itu bisa seperti ini gitu loh. Nah, kalau masalah rahasia-rahasia, sebenarnya di kelapa sawit tidak ada rahasia, teman-teman. Nah, metode juga berbeda-beda antara di Malaysia dan di Indonesia, itu beda ya. Ya. Ya, kalau intinya sama saja, yang dicari adalah buahnya kelapa sawit ya. Yang dicari itu buahnya. Tapi kalau metodenya tentunya ya berbeda, gitu loh. Kalau di Malaysia biasanya orang turun buah turun pelepah kalau pemanennya. Kalau di Indonesia kebanyakan itu adalah curi buah. Tuh, ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman, apalagi yang bertanya tentang apa bisa ditanami di lahan berpasir untuk kelapa sawit ini. Jawabannya bisa, teman-teman, ya. Dengan satu syarat, pasirnya itu masih mengandung hitam, teman ya. Masih ada hitam-hitamnya. Itu adalah tanah campuran sebenarnya itu. Dan salah satunya untuk menanggapi tanah yang berpasir ya perbanyak, yang saya bilang tadi itu adalah bahan organik seperti jangan kosong atau jangan abu boiler ya, teman-teman ya. Karena apa? Memang abu boiler ini untuk menurunkan pH itu sangat bagus ya, menetralkan pH tanah itu bagus. Tapi kalau di lahan berpasir ya nanti akan tambah padat, teman-teman. Sudah media padat ditambahin abu boiler jadi padat sekali, teman-teman ya. Tuh. Lebih baik janjangannya kosong ya. Tangkos bisa, sama saja. Tangkos dan jangan kosong itu sama saja, teman-teman ya. Penyebutannya saja yang berbeda, biasanya begitu. Kalau di tempat saya adalah namanya jangkos dan jangan kosong. Kalau tangkos kan biasanya tandan kosong ya, teman-teman ya. Oke, semoga dari sini sudah bisa diambil pembelajaran ya, teman-teman ya. Nah, lihat hijau-hijau sekali. Kalau dilihat seperti ini, kelapa sawit seperti ini ya sangat luar biasa, sangat senang sekali untuk petani-petani kelapa sawit. Nah, itu. Oke. Nah, untuk berapa ton, Pak, untuk 1 hektarnya untuk tembus ini? Apa namanya? Buah kelapa sawit. Jadi satu lorong ini ya. Saya satu lorong ini ada 42 pokok. Itu biasanya 1 ton, teman-teman, dalam 1 bulan. Tuh. Itu di lahan berpasir, teman-teman. Nah, di lahan berpasir ini ya
juga petani-petani kelapa sawit harus hati-hati. Hati-hatinya apa, Pak? Jadi lahan berpasir ini teman-teman, bisa dilihat ya. Lahan berpasir ini harus kuat-kuat modal pupuknya teman-teman ya. Modal pupuknya. Karena apa? Di lahan berpasir ini sangat beda dengan tanah mineral ya. Tanah mineral itu sangat beda sekali. Jauh, sangat jauh. Apalagi lahan gambut. Kalau lahan gambut itu ya perbanyaklah dolomit ya teman-teman. Jangan kisret. Kisret itu justru malah menaikkan asam teman-teman. Memang menurunkan pH tapi menaikkan asam, zat asamnya teman-teman. Sudah gambut adalah zat asamnya biasanya di antara 5 sampai 5,5 ya ini untuk asalnya, untuk pH tanahnya itu ketambahan dengan kisret. Nah, jika kalau ingin memupuk dengan nitrogen, nah ya biasakan dengan urea ya teman-teman ya, jangan dengan ZA. Kalau ZA ini memang sama teman-teman, sama juga nitrogen, cuman dia ada unsur yang mengasamkan pH, mengasamkan tanah, mengasamkan zat asamnya itu teman-teman. Jadi kalau lahannya gambut ya jangan pakai ZA, lebih baik pakai yang nitrogen atau urea teman-teman, sama saja nitrogen urea. Oke, semoga ini paham ya dan jelas ya untuk jawaban dari saudara kita yang bertanya di lahan berpasir apa bisa ditanami kelapa sawit. Jawabannya sangat bisa teman-teman ya. Nah, hijau. Untuk buahnya ini lagi musim trek ya teman-teman. Nah, musim trek ini sudah dibahas Dunia Tani di video kemarin ya teman-teman ya. Kenapa kok bisa ngetrek ini, penyebabnya apa? Dari bawaan atau kok bisa semuanya itu loh. Nah, itu bisa terjadi ada dua hal ya teman-teman. Ada dua hal. Oke. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan yang baru mulai menanam kelapa sawit. Nah, untuk video lebih jelas, lebih lengkapnya ada di fitur gabung Dunia Tani teman-teman. Tentang apa? Yaitu tentang dari awal mulai persiapan lahannya sampai tanam sampai perawatan ada di fitur gabung. Caranya gampang sekali ya. Biasanya yang belum subscribe belum ada tulisan gabung di sebelah subscribe-nya. Jadi boleh subscribe dulu, nanti ada tulisan gabung, boleh masuk ke dalamnya teman-teman. Nanti akan diarahkan sendiri oleh sistem YouTube. Oke, semoga bermanfaat videonya dan bisa diambil titik poin pada video kali ini. Nah, bisa dilihat hijau tuh, batangnya besar sekali teman-teman dan tinggi. Ini sudah tinggi ya teman-teman, antara 10 meter ke atas ya ini ya, 10 sampai 9 meter lah teman-teman ya. Nah, hijau sekali. Dan satu lagi, saya sering bilang di video-video saya kalau pupuknya hanya memakai NPK di sini teman-teman ya, hanya memakai NPK. Nah, dengan kandungan berapa Pak untuk kandungan ya ada di fitur gabung juga teman-teman ya. Cuman di sini saya kasih bocoran kalau ingin memupuk dengan NPK itu usahakan yang kaliumnya itu kandungannya 27 dan magnesiumnya 4% teman-teman ya. Ditambah Te atau boron. Boronnya itu 0,5%. Nah, untuk kaliumnya itu usahakan di 27%. Tujuannya apa? Karena kelapa sawit yang sudah setinggi ini itu membutuhkan proses, yaitu pembentukan bunganya yang sangat diperlukan. Itu loh ya. Untuk kelapa sawit yang sudah setinggi ini. Nah, untuk fosfornya berapa Pak? Jadi ini kalau fosfor seperti saya bilang tadi ya teman-teman ya, ada di fitur gabung Dunia Tani. Oke, kenapa kok harus NPK gitu, kok tidak pupuk tunggal Pak? Itu alasan saya adalah gini teman-teman, kalau sawit sudah setinggi ini itu yang dibutuhkan apa saja sih sebenarnya? Sebenarnya kan ada kalium, fosfor, sama nitrogen, sama magnesium ya teman-teman ya. Itu kan hanya itu, ada 4 ini yang pokoknya teman-teman ya. Nah, untuk NPK ini, NPK bukan NPK sembarangan teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman memupuknya dengan NPK 16 16 16 ya itu salah teman-teman. Memang cocok, mau dikasih pupuk apa saja kelapa sawit ini cocok teman-teman ya. Cuman untuk produksi itu berbeda. Nah, hasilnya akan produksi teman-teman. Dan satu lagi, untuk kelapa sawit ini berapa pemupukan sih Pak dalam 1 tahun? Itu tergantung kalian ya, tergantung kemampuan kalian.
dan saya usahakan saya sarankan itu sekitar 2 kali dalam 1 tahun pemupukan, jadi 6 bulan sekali teman-teman ya. Nah, oke, untuk dosis-dosisnya sudah ada di fitur Gabung Dunia Tani, dan semoga ini bermanfaat bagi petani-petani kelapa sawit yang baru mulai menanam kelapa sawit. Saya akhiri video kali ini, semoga bisa menjadi pembelajaran yang positif ya bagi petani-petani. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang perkebunan kelapa sawit teman-teman ya. Saya akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanda peduli, petani sehat luar biasa.